Jadi gue lagi terobsesi banget nonton Chef's Table di Netflix tentang perjalanan chef-chef terbaik di dunia menemukan masakannya. Sebagai seorang seniman, gue ngerasa ternyata memasak itu juga erat kaitannya dengan seni dan kreativitas. Gue ngerasa relate dan terinspirasi setiap habis nonton episode demi episode dari Chef's Table. Nah, suatu hari gue makan di sebuah restoran di Jakarta yang menang award internasional sebagai One to Watch. Penghargaan pertama untuk restoran sejenis di Jakarta. Gue ngerasa menu-menu di sana kreatif banget dan jika kita punya pantangan makanan mereka bisa menyesuaikan. Sebagai orang kreatif, gue penasaran pengen ngobrol sama chefnya, ngulik proses penemuan menunya sekaligus ngomong dari sisi bisnis restorannya. Selesai makan, gue email restorannya minta waktu interview, ternyata dibales. Jadi inilah, di video ini gue ngobrol dengan dua orang pendiri restoran tersebut, Chef Hans dan Mas Budi. Video ini bukan promo restorannya dan tidak disponsori oleh pihak apapun. Gue murni ngikutin rasa penasaran gue sebagai seorang kreatif dan pencerita. Menurut gue, obrolannya menarik banget. Selamat menonton. Jadi orangnya udah ada di sebelah gue, itu Mas Hans Christian. Tepuk tangan dong, boleh dong. Terima kasih. Jadi ada penontonnya tiba-tiba. Gue nih excited banget nih soalnya panggilannya Hans aja atau Chef? Hans aja ya, oke. Gue lo juga boleh ya? Boleh dong. Kan kayaknya masih sumuran gitu. Iya. Umur berapa? 18. Enggak lah. Kaget. 31. Iya, oke. Jadi gak usah nanya balik ya umur gue berapa ya. Masih muda banget dan kita lagi ada di August. Iya. Oke. Terus terangnya gue makan di sini, gue super terkesan. Karena ketika pulang pun si Mbak di sini ngasih gue kayak ada pengharum buat mobil ya. Apa sih? Oh ya, kan? souvenir. Iya kayak souvenir dari Ya, sini. ya. Ini buat Mas Radit katanya ada souvenir gitu. Terus itu bentuknya salah satu makanan yang lo Snack. sediakan di Signature, sini. salah satu signature snack Iya, kita. foie gras PB&J Ya. itu. Terus di belakangnya ada ceritanya lagi. Bahwa katanya lu waktu kuliah di Amerika suka makan peanut butter and Untuk breakfast. breakfast, Ya, akhirnya lu ya. ciptain makanan itu. Ya. Jadi gue lihat adalah di August ini kayak semua makan tuh punya story kan. Iya kan? Iya, iya. Nah, sampai akhirnya August juga dapat award sebagai One to Watch One to iya. Watch di Asia 50 Best. Asia 50 Best, which is itu pertama kali restoran Indonesia dapat itu. Di Jakarta. Di Jakarta, Ya, pertama di kali dapat. Bali udah ada beberapa restoran yang menang masuk ke Asia 50 Best. Iya. Tapi bukan yang award One to Watch. Oke. Ya, jadi kalau untuk One to Watch specifically ya di Jakarta. Oke, itu gue sebelum email August ini minta waktu kita ketemu ini, itu gue sampai Google dulu, terus nge-search dulu, dan ternyata umurnya August itu juga belum 2 tahun. November ini kita baru 2 tahun. Kok bisa ada satu restoran di Jakarta yang belum 2 tahun, terus udah dapat award, dan sangat susah buat masuk sini, karena kan kita daftarnya pakai website kan? Betul. Dan tiap jam 12 ya dibuka, baru kita minta slot waktu buat makan Yes, gitu. biasanya sebulan sebelum kita udah buka. Nah, gue dapat waktu yang bagus di sini tuh, tapi di jam-jam nanggung jadinya. Oke, Karena oke. dinernya udah pada full tuh. Iya, Gue makannya jam 6 apa setengah 7 gitu. Kenapa menurut Hans nih, kok bisa restoran baru ini begitu bunyi gitu di Jakarta? Ya kita lumayan bersyukur juga sih sama respon market ya. Iya. Tapi memang kita juga punya sedikit confidence karena sebelum kita open August, saya sama partner saya Budi dan ada pastry chef kita, tapi intinya core team kita udah lumayan berkecimpung di industri, especially di Jakarta. Jadi at least waktu by the time kita mulai, sudah database-nya sudah lumayan wide. Orang-orang yang udah kenal kita, ibaratnya sepak terjang kita untuk beberapa tahun terakhir sebelum even August buka gitu. Jadi kalian masing-masing kayak udah punya penggemar-penggemar sendiri gitu lah, kasarnya gitu ya? Iya, bisa dibilang. Ya. Ketika join forces, baru Iya. nih orang, ini apa nih gitu? Iya. Dan akhirnya dari Iya. mulut ke mulut tuh. Betul. Oke, dan kalau untuk makanannya sendiri, waktu itu gue nyobain, kalau nggak salah di sini ada 3 jenis ya, ada yang a la carte, ada yang tasting course. A la carte, ada tasting, dan ada journey. Nah, gue nyobain yang journey itu. Ya, mantep. Ada- Itu yang paling komplit. Paling komplit, Iya. ada 16 makanan. 16 kalau nggak 16 salah. course, betul. Itu gila-gila semua Iya. sih. Makan berdua sama istri, terus gue Iya. terkesan banget sama makanan-makanan nih. Oke, kita ngomongin Augustnya dulu nih. Boleh. Kenapa namanya August? Kenapa namanya August? Ini something yang personal juga buat saya dan bisnis partner saya.
kalau cuma saya sendiri pasti namanya cuma Hans. Enggak lah. Tapi karena kita berdua, jadi August karena kita berdua pertama dua-duanya lahirnya di Agustus. Oke. Dan ini project pertama kita ya, jadi ini something yang very personal buat kita. Oke. Dan waktu kita look up, kita suka sama meaning August juga. Jadi Apa tuh August artinya? di Inggris itu artinya respected and impressive. Oke. Dan itu yang kita mau achieve di industri. Oke. Ya. Oke, kita langsung coba aja ya karena hari ini juga kita juga dikasih beberapa makanan untuk kita cobain, kita review dan kita ceritain soal makanan ya. Oke, Kita boleh boleh. mulai dari yang pertama enggak? Dari yang pertama kita mulai di snack. Di Saya akan fire dulu ke kitchen. Siap, Oke. silakan. Oke, buat Hansnya sendiri itu perjalanan lo sebelum akhirnya buka restoran sendiri tuh gimana tuh? Jadi dulu gue 2 tahun di Malaysia. 2 tahun di Malaysia. Ya, di- Setelah lulus kuliah tuh. Itu kuliah. Oh, kuliahnya di Malaysia. Jadi itu kuliah, sempat kerja bentar, cuman setengah tahun. Abis itu lanjut ke US. Oke. Jadi gue sempat lanjut kuliah di sana sebentar, itu ngambil food science. Food science. Ya, mungkin boring kali ya dulu. Jadi kayak ngambil food management, jadi abis itu ngambil food science. Jadi gue sempat belajar nutrition, Oke. kayak bikin menu buat atlet. Oke. Terus bikin menu buat di rumah sakit untuk certain penyakit gitu-gitu. Sempat magang bentar, tapi akhirnya ujung-ujungnya gue balik fine dining lagi. Awalnya di Malaysia itu yang dipelajarin apa? Culinary arts, Culinary ya. arts. Oh, emang bener Basic sekolah masak? kayak French cooking gitu. Ya, Oke. ya. Baru ngambil food science. Abis itu ngambil food science. Tadinya memang nggak mau masak, makanya ngambilnya food science. Iya. Atau gimana? Kok tiba-tiba food science nih datang dari mana? Lebih karena gue dulu mungkin karena gue anak IPA kali ya, gue suka science. Oh, Jadi I see. pilihannya waktu itu ngambil management atau ngambil science dari culinary. Jadi abis itu gue mendingan ngambil science gitu. Oke, abis itu kerja di fine dining. Gue sempat magang bentar di kayak food consultant company, tapi cuman bertahan 3 bulan. Kenapa kok pendek banget? Good money, good salary, 9 to 5, tapi missing the rush of kayak the adrenaline of fine dining aja sih. Ya. Oke, fine dining itu ada adrenalin ya? Lumayan karena Maksudnya soalnya kalau gue ya, Iya, kalau gue iya, makan iya. ya, itu kayak semuanya tertata rapi apa segala. Maksudnya adrenalinnya di dapurnya apa gimana tuh? Iya, karena biasanya lumayan intens mungkin ya, environmentnya, rutinnya dan atmosfernya lebih kayak very intense. Ya. Oke. Akhirnya setelah 3 bulan magang di food consultant ke fine dining lagi Gua nggak lanjutin di sana, gua balik lagi full time untuk kerja di fine dining. Di Ya, Indonesia? Itu di Chicago dan New York waktu itu. Oh, masih di Ya, sana. Betul. Total gua 4 tahun sampai 2016. 2016 pulang ke sini, gua abis itu lanjut di Hotel Fairmont di Senayan. Oh, di Fairmont. Iya, jadi gua megang salah satu fine dining yang di lantai 22, namanya View. Itu kan berarti masih muda banget ya? Karena kan lu aja kan umur 31 nih. Berarti yang megang di Fairmont itu umur Itu masih waktu muda itu banget. gua 25. Itu apa itu trajektori yang normal buat orang-orang kebanyakan? Atau? Tidak. Gua lumayan dapat Lompat-lompat opportunity yang lumayan cepat hitungannya. Untuk usianya? Untuk usia gua ya. Kok bisa? Kok bisa? Sometimes kalau lu di kitchen mungkin opportunity is one thing, tapi abis itu lu harus prove Oke. yourself kan. Oke. Kalau misalnya memang makanan lu nggak enak, lu nggak bisa nge-lead the team. Karena buat gua chef itu kan skill setnya banyak. Iya. Jadi sometimes lu bikin makanan enak nggak cukup. Lu Oke. harus bisa manage dan lead tim yang either kecil atau besar, mungkin umurnya lebih dari lu, Betul. segala macem. Lu bisa ngerti market, lu bisa ngerti soal cost, budget, finance. Dalam mengelola restoran kan semuanya banyak ya faktornya. Jadi ya waktu itu gue sebenarnya lumayan berani ngambil itu, dan waktu itu tastingnya juga lumayan smooth sama GM-nya. GM-nya suka banget sama flavor profile dari makanan yang gue bikin. Oke. Dan dia juga sebenarnya take chance sama gue. Oh. Jadi waktu itu gue ngejalanin setahun pertama super happy with the performance of the restaurant. Gue prove myself juga, dan semenjak itu dari restorannya sepi banget jadi
over 3 tahun jadi bertumbuh banget. Restoran apa itu? Namanya View, Fine Namanya Dining. View. Ya, dia basicnya European, tapi ada touch Asian. Oke. Ya. Berarti ketika lo kerja di View ini, apa head chef berarti atau apa di situ namanya itu? Head chef, Head yes, chef, betul. sebagai head chef. Lo yang create menunya? Betul. Atau gimana? Oh Yes, gitu. ya. Oh gue pikir kayak ada satu restoran fine dining, misalnya kayak katakan View, dia udah punya pakem sendiri, terus chefnya datang itu enggak gitu ya ternyata. Kebetulan karena sebenarnya ini case yang jarang juga. Jadi kenapa gue bilang gue lumayan privilege dan beruntung karena biasanya kalau hotel bintang 5 itu kan restorannya udah di set konsepnya. Iya. Italian atau Japanese atau apa. Nah, View itu kalau gue bilangnya modern atau contemporary. Oke. Jadi chef driven banget. Jadi cuisine-nya itu based on profile dari chefnya. Oke. Jadi kalau chefnya ganti ya konsep dan cuisine-nya ganti gitu. Oh I see. Ya. Oke. Abis dari View 3 tahun, kemana abis itu? Di View gue 3 tahun, sebenarnya waktu itu gue happy banget. Gue nggak ada plan untuk kayak Buka sendiri? ya, ada ujung-ujungnya ada plan. Tapi gue nggak mikir harus sekarang nih karena gue waktu itu gue masih lumayan happy lah di sana. Performance restorannya juga lagi di puncak banget. Tapi tiba-tiba gue ketemu bisnis partner gue yang sekarang Budi. Dia dulu waktu itu cuman tamu di restoran gue, tapi kita ngobrol makan nyambung sekitar 1 tahun ngobrol, akhirnya decide gimana kalau kita open something gitu loh. Berarti ini dari tamu nih? Berawal dari tamu lagi makan, terus suka makanannya, ya. Lalu apa dia manggil, gue mau ngomong sama chefnya atau lo kebetulan lagi jadi di situ? Ceritanya gini, jadi basically Budi itu di industri juga. Oke. Tapi dia lebih fokusnya di dining room, di service side of the restaurant. Oke. Berarti bukan chef? Bukan chef. Oke, I see. Nah, dia kebetulan memang lagi benchmarking lah ya, kayak lagi cobain beberapa restoran. Nah, gue selalu percaya chef tuh harus ngobrol sama tamu whenever weekend lah. Jadi waktu itu di View kebetulan gue lebih intimate, jadi kapasitasnya cuma 20 orang. Jadi gue punya waktu untuk ke meja dan ngobrol. Nah, jadi waktu itu kebetulan gue nyamperin meja dia. Oke. Dan waktu itu pas banget nih, gue selalu ngomong sama diri gue pengen buka restoran, gue pengen punya partner yang di depan. Oke. Dan Budi waktu itu pengen buka restoran, dia pengen dapetin chef yang Di belakang. Udah pasti di belakang, tapi mementingkan the relationship sama tamu. Oke. Karena dia banyak misalnya kerja sama chef yang gue nggak mau ketemu tamu, gue di belakang aja gitu. Jadi kita berdua punya pandangan yang lumayan mirip lah. Oke. Tapi di awal pertemuan itu nggak langsung ujuk-ujuk mikir kayak kita bikin bareng nih, belum ke situ kan? Setahun. Kita cuman kayak catch up over coffee, ketemu di mana ngobrol sampai 1 tahun, almost 1 tahun baru kayak keluar omongan gimana kalau kita do something bareng gitu. Terus abis itu nggak langsung bikin ini dong? Ngapain dulu tuh? Kalau nggak salah kan ada private. Iya, jadi basically waktu itu gue waktu decide mungkin beberapa bulan dari itu gue resign dari Fairmont. Oke. Terus sedih dong pasti mereka. Iya Fairmont. Kan? Iya Fairmont. Iya mereka, ya gue ngobrol, gue waktu itu lumayan deket sama GM-nya Fairmont. Karena dia lumayan into food juga. Cuman waktu itu dia sedih, cuman dia paham lah. Dia bisa mengerti karena dari awal memang dia tahu gue maunya bikin sendiri gitu. Oke. Ya karena dia juga ngelihat gue itu nggak terlalu cuman mikirin makanan doang. Gue peduli sama interior, gue peduli sama experience tamu di depan. Banyak faktor yang gue mau coba involve, tapi ya gue pengen punya liberty itu kalau gue bikin sendiri gitu. Oke. Nah, keluar dari Fairmont itu langsung ada ide buat August atau yang betul. Jadi itu? kita keluar dan gue resign and then kita ngantor. Kita ngantor itu waktu itu ketemu interior, ketemu kontraktor, concepting. Kita ngobrol lagi, kita ngulik lagi lah mau bikin gimana nih konsep menunya. Restorannya mau kayak gimana, mau berapa packs, mau tasting menu atau mau ala carte, wah itu. Apa bedanya tuh tasting menu?
A la carte kan yang kita langsung Kalau pesan a la ya. carte itu, jadi basically tamu pilih Ya, mau itu a la menu carte. apa. Tasting menu itu mungkin konsepnya lebih kayak omakase, yang lebih familiar ya termsnya. Tapi bedanya kalau omakase kan nggak ada menu, jadi kita nggak bisa lihat apa yang akan keluar. Oke. Nah kalau tasting menu itu basically kita sudah set item-item yang akan tamu enjoy. Oke, udah ada Ya, listnya jadi nih. 10 item misalnya, oke akan dapat chicken, akan dapat fish, akan dapat itu. Jadi tamu udah nggak perlu milih lagi. Oh, bedanya sama Chef Journey yang gua makan waktu Lebih ke banyak course-nya aja. Jadi kalau Journey itu kayak lebih lengkap 16 item, kalau tasting menu yang kita punya itu 12. Tujuannya sebenarnya supaya kadang kan ada beberapa orang yang kalau a la carte, oh gue emang pengen milih item sendiri nih, gue pengen punya kebebasan itu. Tapi banyak juga experience yang kayak lu cuman mau order yang lu familiar. Lu nggak akan order item yang kayak jarang banget orang feel adventurous terus kayak gue mau cobain ya, gue nggak tahu ini apa gitu. Nah tasting menu itu ngebantu untuk udah lu duduk aja, lu percaya sama kita gitu loh. Iya bener kayak omakase sih. Dan funnya itu ujung-ujungnya tamu bisa ada surprise factor kayak ini enak nih. Padahal kalau misalnya gue punya pilihan gue nggak akan order ini gitu. Bener, gua merasakan itu sih ketika datang ada satu gurita dengan semangka bakar. Iya. Oke. Pakai andaliman nih kalau nggak salah ya. Andali ya, ada seasoning andaliman. Itu kaget banget sih memang sih dan ya kalau milih mungkin gue nggak milih itu, cuman karena ikut yang Chef Journey ya dapat yang kayak gitu ya, emang ada adventure juga ya di situ ya. Oke, ketika meeting awal milih a la carte, tasting menu dan lain-lain, kenapa pada akhirnya memutuskan ya udah kita bikin yang mungkin lebih ke tasting menu gitu? Nah, jadi sebenarnya background gue ini lebih ke fine dining yang tasting menu sebenarnya. Oh, I see. Jadi Termasuk memang di view? Di view, ya. Termasuk di view. Nah, cuman memang banyak orang yang merasa sedikit skeptical sama kalau lu bikin restoran di Jakarta yang tasting menu only. Karena ya mungkin ada hubungannya sama history dari beberapa tasting menu restoran di Jakarta sebelumnya yang kurang berhasil lah mungkin ya. Jadi waktu itu kita sempat lumayan nervous. Jadi oke, gimana kalau kita bikin dua-duanya dulu ada. Jadi kita ada a la carte, kita ada tasting menu. Waktu itu kita prediksi 50-50. Jadi 50% ambil tasting, 50% a la carte. Setelah kita buka, ternyata tamu yang ngambil tasting 90%. Yang ngambil a la carte 10%. Wah, waktu itu kita happy banget. Dan oke, gimana kalau kita sekarang fokus ke ngembangin tasting menu kita aja. Jadi a la carte-nya lebih kayak anak tiri lah. Oke. Gitu ya. Nah, karena pas gue lagi ngobrol sama produser gue ini, gue juga nanya yang enak di August apa Pak gitu. Saya mau makan di sana nih. Terus kata produser gue, lo ikutin aja deh yang mereka bikin. Dia bilang gitu. Oke. Pokoknya semua enak dia bilang gitu. Yeah. Oh ya udah akhirnya makanya kesini gue ngambil yang Chef Journey kayak. Oke. Dan emang enak semua gitu. Yeah. Tapi ya gue sempat dengar soal itu juga. Private dining juga itu apa? Private dining itu jadi sebenarnya karena kita waktu itu gue resign 2019 tengah mustinya planning 2020 mestinya buka. 2020 tengah mestinya buka, jadi ada jarak setahun ya buat planning. Terus tiba-tiba COVID. Itu ngeri kaget sih. Dong, kaget kan? Itu lumayan ngeri, kayak misalnya banyak restoran yang kayak mulai lay offin staff segala macem. Kalian udah buka belum? Atau Belum. pas mau Jadi buka kita udah baru lock, ada? kita udah lock location di sini. Wah. Kita udah lock location, tapi kita belum mulai construction-nya. Nah, takut banget dong waktu itu gimana dong. Jadi kita stop construction-nya, kita bikin private dining di apartemen di Kuningan waktu itu. Sebenarnya niatnya waktu itu memang mau bikin private dining cuman 3 bulan. Buat apa? Buat kan planning lumayan lama nih buat restoran. Nah, banyak tamu kita, tamu gua dulu di Fairmont, tamunya Budi, tamunya beberapa tim gua itu yang masa lu setahun ngilang sih gitu. Jadi akhirnya ya udah kita bikin private dining supaya kita masih bisa masakin tamu-tamu kita dan teman-teman kita ini sambil R&D lah gitu. Oh iya, berarti ada hubungan sama research juga kan? Betul. Minta Development, masuk. flavors. Karena COVID ya jadi dari 3 bulan jadi 2 tahun. 2020 sampai akhir 2021. Akhirnya baru buka atau Akhirnya waktu itu setelah masa-masa Omicron kalau nggak salah ya. Iya. Nah itu baru kita lanjutin construction di sini. oh ya itu baru banget itu. Nah itu pas gua tour juga tuh yang awal-awal. Udah mulai ya orang kayaknya udah mulai reda, orang udah mulai keluar makan.
Terus gue udah benar-benar nggak bisa delay lagi nih karena ya gue udah resign segala macem, berusaha survive dari home delivery, dari apa. Kayak Foa PB&J yang lu dapetin, lu makan itu dulu kita bikinin kayak paket do it yourself buat di rumah gitu. Jadi kita iniin sendiri gitu. Ya, kita assemble sendiri. Ya kita jualin semua deh. Yang penting bisa, soalnya waktu itu udah ada beberapa tim yang resign buat ikut kita. Jadi ya waktu itu kita benar-benar ya oke, gimana nih caranya survive. Gue kebayang banget lagi kayak bener-bener, maksudnya lo resign terus lo merencanakan ini semua, begitu udah mau construction, udah mau jalan, tiba-tiba ada COVID kan. Itu Anjir, waktu itu kita berdua benar-benar mikir, apa kita apply full time job lagi ya gitu. Tapi kalau itu dilakuin nggak ada Ogos yang sekarang kan. Iya. Oke, ketika awal buka itu langsung rame kah atau masih agak kesulitan dulu? Kita lumayan apa ya, grateful lah. Jadi sekarang ngelihatnya tuh kayak blessing in disguise. Kayak private dining yang 2 tahun itu. Kita ngelihatnya dulu ngulur, lumayan kayak struggle buat survive. Tapi begitu kita buka, kita ngelihat itu jadi kayak memperlebar database. Jadi dari semua tamu private dining yang selama COVID itu 2 tahun itu, jadi by the time kita buka udah lebih banyak orang yang anticipate kita. Oke. Jadi 2 tahun itu orang udah mulai denger August akan buka. Jadi by the time kita buka udah apa ya, excitementnya udah lumayan kebangun gitu. Jadi bersyukur banget dari titik pertama kita buka masih sampai sekarang masih full sih tiap hari. Oke. Iya, dan harus ngebooknya itu sebulan sebelumnya kan. Kalau buat dapat yang dinernya sebulan sebelum. Kita sarankan biasanya ya 3 minggu sebulan sebelum. Oke. Jadi ini sambil boleh tasting sedikit. Ini kita biasa selalu ada snack, ada appetizer, main course. Nah, snack itu penting banget. Jadi snack itu di tasting menu fase dari courses yang lumayan penting buat set the tone lah. Nah, ini kita ada 3 snack pertama untuk di tasting. Pertama ada dish tempe. Jadi kalau semua dish yang di August ini, saya nggak bisa bilang semuanya dish saya. Jadi kita bilangnya dish kita. Jadi karena ada banyak involvement dari sous chef kita, dari dalam kita selalu brainstorm buat bikin satu ide buat makanan. Nah, ini tempe yang pertama. Tempe ya? Tempenya kita bikin sendiri di sini. Jadi maksudnya gimana tuh bikin sendiri? Jadi kita ambil biang tempenya, lalu kita mix sama tepung sendiri, lalu moldnya nyebar, kita fermentasiin 1-2 hari. Nah, sampai habis itu kita slice. Jadi ini lebih ke adonan tempe crackers gitu. Kita fermentasinya sekitar 3-4 hari gitu lah. Di slice tipis, digoreng jadi kayak tempe chips. Di atasnya itu inspirasinya kayak pecel. Pakai kembang turi. Jadi kembang turi. Dibuangkat ya? Ya, di mix dengan dressing dari cashew. Ada cashewnya. Ya, dan ada kecambah. Ditutup sama kemangi sama daun kosmos. Ini gue pertama kali ngeliat ini ya. Ini ada di Chef Journey juga kan? Chef Journey, ya. Kayak apa gitu, kayak pertama kali gue ngeliat ada tempe diginiin pakai kemangi gitu. Itu gimana proses, dan karena ini buat gue kreatif banget ya, proses menemukan ketika brainstorming tuh gimana? Apa mulai dari bahan dasarnya apa, tempe gitu, apa gimana ya? Jadi ada satu snack kita itu selalu pengen kayak saladnya Indonesia. Konsepnya. Dulu karena kita pernah bikin asinan Jakarta. Pakai kayak kerupuk rempeyek, pakai sawi, pakai nanas. Nah, terus yang sekarang kita lagi pengen bikin konsepnya pecel. Dan ini salah satu ide dari sous chef kita juga. Gimana kalau kita bikin base-nya tempe sama kembang turi gitu. Gua coba ya. Boleh. 3, 2, 1. Ini pas awal gue nyobain ini, si Nisa tuh bingung kan. Kayak ini bener daunnya dimakan juga. Mungkin kayak dia nggak familiar kali ya. Kalau daunnya bisa dimakan segala macam. Itu ngasih aroma juga soalnya. Iya, jadi ngasih aromanya. Terus yang ada wanginya. Lalu tiba-tiba ada hint of kayak sedikit pedas, itu apa ya? Kita ada spicy dikit gitu. Iya, kita ada sedikit sriracha. Atau chili. Jadi emang yang dicari
sama penciptaan makanan ini adalah kelengkapan rasa juga ya. Karena yang kalau gue rasain ya di August itu komplit gitu. Ya, Dan banyak yang kita selalu percaya kalau rasa yang kompleks atau komplit itu harus ada salt, ada sweet, atau salt mungkin bisa diganti jadi savoriness ya, kegurihan. Sweet ada acid, sedikit asam, sama aroma. Nah, tinggal kombinasi mana yang mau lebih ditonjolin, tapi semuanya harus ada. Karena kalau misalnya cuman asin doang, bosen. Kalau cuman manis doang, terlalu enak. Asam doang, overwhelming gitu. berarti memang skillnya itu ketika kita memadukan semuanya Betul. supaya kombinasinya tuh jadi utuh gitu. Betul. Ya. Iya. Oh. Iya. Ini udah pasti nggak ada di sekolah masak dulu kan? Karena di Malaysia sekolah French cooking itu nggak mungkin ada tempe dong. Nggak Atau ada. mungkin juga? Nggak juga? Nggak ada. Berarti ini Nggak ada. menciptakan sendiri kan? Inovasi sendiri kan? Sebenarnya kita ngambil apa ya? Kita ngambil the benefit atau the foundation dari setiap cuisine. Ada punya masing-masing ya. Kalau misalnya kayak French cuisine, itu ngajarin soal foundation of teknik. Oke. Jadi banyak banget teknik yang kepake itu dari French cuisine. Oke. Nah tapi kalau French kan flavornya lebih kayak light, lebih kayak clean, nggak terlalu banyak rasa gitu kan. Nah kalau dari Indonesian cuisine, kita belajar namanya layers of flavors. Jadi rasa tuh ada layersnya loh. Lu belajar banyak cuisine dari beberapa region, dari beberapa influence dan experience, lu coba gabungin, akhirnya lu bisa ketemu cuisine, your own cuisine gitu loh. Oke, benar. Jadi sama kayak penulis juga ya. Kita baca banyak buku, terinspirasi dari banyak penulis lain. Akhirnya kita punya style sendiri. Oke, next kita apa? Next kita ada ini namanya tart paiti. Jadi tart paiti. Paiti itu semacam jenis tart yang terkenal banget di peranakan cuisine. Ada di Malaysia atau Singapura. Oke. Nah jadi kita ambil bentuknya. Jadi dia bentuknya tuh kalau tart kan shallow pendek. Nah kalau ini lebih tinggi. Oke. Nah di dalamnya kita isi sama butternut jam. Ya kita ambil dari Lembang butternutnya. Kita suka banget kerjasama sama artisan farmers di Lembang, di Bogor. Diisi dengan foam dari keju. Nah kejunya juga lokal. Namanya Mazarat dari Jogja. Oke, gua tahu deh. Jadi farmnya dia ada di bawahnya Gunung Merapi. Iya. Suka banget sama beberapa produk dia karena lumayan funky, kayak dapetin kayak apa ya, funky flavor dari aged cheese. Belum hampir jadi blue cheese, cuman udah lumayan strong. Kita mix sama ada smoked paprika di atasnya. Ada smoke Sama paprika sea di salt dari Bali. Ya, Cobain ya. boleh. Oke. Ini satu bite. Satu bite juga. Oke. 3, 2, 1. Ada Cheese-nya. beberapa orang bilang kombinasi rasanya kayak makan Cheetos atau Mungkin karena kejunya kali. mungkin. Ya. Tapi ini kejunya emang beda dari keju yang biasa gue temuin ya? Apa Oke. ya? Kayak ada ya funky tadi kali. Dia soalnya Iya. kita pakai style kejunya itu Colby sama cheddar memang. Jadi Oke. memang tipe keju yang di age. Ya, kalau kita ngomongin keju fresh kan yang light itu kayak mozzarella, kayak bocconcini, kayak burrata. Light tapi rasanya kurang strong. Nah, ini kita ambil keju yang memang strong. Tadi yang gue notice adalah soal nge-source ininya, bahan-bahannya. Jadi memang kalian se-meticulous itu ya, sedetil itu buat milih. Yes, soalnya kita sebagai restoran dan saya pribadi pengen banget elevate the komunitas secara whole. Karena kita ibaratnya mau ngebantu mereka juga dan mereka juga punya produce sebenarnya banyak yang bagus-bagus tapi kurang ter-highlight. Nah kita sebagai restoran itu kayak wadah buat meng-highlight mereka-mereka ini juga yang punya cinta sama produce-nya mereka juga gitu. Iya, tadi ya artisanal tadi ya. Apakah lo kesana juga ngelihat tempatnya? Beberapa farm kita udah kunjungin, beberapa masih ada yang belum sempat. Oke. Ya, ada contohnya dulu kita pernah pakai ayam dari Blitar. Saya langsung ke Blitar sendiri Ayam buat aja spesifik ya? Iya, telur dari Bogor. Kita langsung lihat farmnya juga sendiri. Bahkan untuk telur aja harus spesifik gitu dari farm ini. Iya. Berarti nyobain tuh satu-satu telur gitu. Kayak ini yang cocok, ini yang Nyobain. enggak. Dan ada bedanya ya? Ada bedanya, especially buat pastry kerasa banget bedanya. Kayak masih firm, masih fresh, karena telur itu kan ada umurnya juga ya. Nah yang ini, farm yang ini kita
dia benar-benar kayak umurnya tuh dari harvest nyampe ke restoran kita itu nggak lebih dari 48 jam. Ya. Gila sedetil itu ya. Ya. Apa Ini kita ada namanya, ini sedikit personal, jadi kan kalau gue ngambil inspirasi banyak ya, bisa dari pengalaman kerja gue dulu atau brainstorm sama tim. Nah ini pengalaman gue pribadi, ini childhood memories. Oke, yang berikut ini di atasnya ada smoke omelette, terus ada chicken di sini, dan yang paling bawah adalah Rice cake. rice cake. Ini personal nih berarti ya makanannya. 3, 2, 1. Wow. Rice cake-nya itu jadi kayak ngebalut si rasa-rasa yang lain ya. Iya. Sama omeletnya juga creamy banget. Iya, iya. Jadi kayak apa ya? Itu kayak sebenarnya kayak ketupat. Kita press nasinya, terus kita bentuk jadi bulat gitu, terus kita goreng pakai tepung tapioka. Oh, makanya teksturnya ada yang Jadi krenyes-krenyes mestinya di luarnya krenyes-krenyes, di dalamnya ada kayak nasi-nasi yang masih soft. Oh, dan kenyal gitu ya. Iya. Dan memang ketika ngedesain semua makanan ini dipikirin juga, ini permainan teksturnya. Yang satu Iya, ada yang iya. creamy, satu ada yang iya. harus gitu. Dulu kita 2 minggu lah buat mikirin gimana enaknya, buat even milih nasinya pakai jenis nasi apa aja lama banget, yang pas gitu. Dan ini nasi apa? Ini kita akhirnya kita suka banget pakai koshikari, jadi kayak nasi Jepang gitu. Oke. Nah kalau buat yang pengunjung di sini, ada nggak ya misalnya dia udah mesen yang Chef Journey, terus ada mungkin 1-2 menu yang dia suka, terus datang lagi hanya buat ala carte-nya aja atau gimana tuh biasanya? Nah itu dia, jadi kalau di Jakarta itu kita bukan kayak di Bali ya. Jadi kalau di Bali kan selalu dapat traffic turis kan. Tiap hari bisa dapat orang baru. Kalau di Jakarta itu kita sangat depending sama local Jakartans-nya, orang Jakartanya. Jadi di sini intensitas tamu repeat visit itu sering banget. Oke. Ada tamu yang bisa seminggu sekali makan di sini. Ada tamu yang sebulan sekali. Jadi kita selalu dapat rada pressure juga sih buat kayak selalu bikin dish baru, kalau nggak mereka bosan kan. Jadi biasa mereka selalu punya kayak beberapa signature yang mereka selalu pengen order. Berarti kalau kayak gue contohnya ya, kemarin tuh pas selesai makan kan gue suka banget ya. Dan gue nanya ke pelayannya gitu, ini berapa sering seasonnya diganti, menunya diganti. Katanya berapa, 6 bulan mungkin ya? Kita tiap 5 bulan. Tiap 5 bulan? Iya. Tiap 5 bulan kita ganti, tapi nggak semua, mungkin sekitar 75%. Oke. Oh ini yang berikutnya. Wah ini kayak keramik ya? Iya. Bukan ini dong, makanannya dong. Ini buat cerita dikit, ini juga seramiknya kita pilih Waduh sendiri. ada ternyata. Ternyata. Gue tadi bercanda doang, wah ini kayak keramik ya. Bacanya soal ini makanannya. Tapi lo cerita kayak ini keramiknya kita milih sendiri. Bahkan Iya, sampai keramiknya. Jadi seramik kita di sini ada yang kita bikin sendiri. Jadi kita kerja sama lokal artisan di Tangerang sama di Jakarta Barat. Saya pilih desainnya, saya pilih materinya, tapi tetap yang nge-mold mereka lah. Nah ada yang kita juga pilih dari Bali. Nah ini dari Bali, jadi pokoknya kita semuanya pengen lokal. Gila ya. Kalian detailnya luar biasa sih. Sampai keramik aja, desainnya ini pun. Desain semuanya kita pengen pilih sendiri lah. Oke, buka ya. Ya boleh. Apa ini? Oke, ini chowder. Oke, ini konsepnya kayak dulu saya suka banget makan New England clam chowder. Oke. Nah jadi kita mau bikin chowder versi kita, creamy soup seafood. Tapi kita mau ada touch Indonesianya, jadi kita pakai kerang batik lokal, pakai squid juga, ada rice crispy kayak semacam rengginang di dalamnya, ada chili oil, ada batang ketumbar. Nah sama supnya ini kita bikin foam, tapi kita mix sama sedikit kecombrang. Oke. Ngasih sedikit ada tone kecombrang. Oke. Just kayak very slight. Coba ya. Boleh didik sampai bawah supaya keaduk. Oh, diaduk ini? Iya. Chowder itu apa ya berarti ya? Semacam kayak creamy seafood soup. Oke, kita coba ya. Sama squidnya juga kita bakar. Jadi supaya ada charred flavor. Ya. Terus ada hint acid ini apa nih? Lemon atau Jeruk nipis. jeruk nipis? Lime. Ya. Lime. Wah. Enak banget.
Gila sih. Ya ini lebih comforting. Comfort banget sih. Iya. Berapa lama kalau untuk menemukan satu menu kayak gini? Ini kan lumayan kompleks nih, banyak bahannya kan. Jadi ada dish yang sebulan 2 bulan baru final kali ya. Tapi ada dish yang lumayan cepet. Kayak mungkin 3 hari idea, bikin prototype langsung jadi. Jadi variasi sih. Ada nggak yang udah di develop tapi nggak jadi dijual? Banyak. Oh banyak? Lebih banyak malah. Contohnya apa? Ada Jadi nggak? mungkin Bisa dari diceritain. kayak dari catatan gua ada draft mungkin sekitar let's say 50, 100. Mungkin yang kepake dan akhirnya terjual itu ya cuman 20. Jadi sekitar 75%, 3/4 itu benar-benar ya di scrap. Either disimpan buat mungkin nanti diolah lagi, digali lagi bisa apa enggak, atau enggak benar-benar ya udah nggak jadi gitu. Berarti ini kenapa nggak jadi itu apa? Karena rasanya kurang atau ternyata secara teknis ini sulit gitu atau? Bener banget. Jadi faktornya ada banyak. Bisa dari rasa kurang happy atau mungkin rasanya udah oke. Nah, cuman memang susahnya kalau di tasting menu ini tricky challenge-nya itu semuanya harus sinkron, harus ada pola. Jadi sometimes dia sendiri nih udah enak, begitu masuk ke tasting nggak cocok sama makanan yang sebelumnya dan sesudahnya. Karena tabrakan mungkin flavornya atau apa, jadi nggak jadi. Atau mungkin rasanya udah enak, di tasting menu sudah cocok polanya, tapi eksekusinya terlalu susah. Terus gara-gara eksekusinya susah, flow di kitchen jadi berantakan misalnya. Jadi oke, nanti kita keep dulu. Jadi faktornya lumayan banyak sih. Tapi memang kayak buat tasting menu ini ya, kayak yang si Chef Journey ini juga, itu melibatkan begitu banyak orang ya. Karena gue lumayan kaget juga pas lagi makan, tiba-tiba ada satu yang hidangin kan, ceritain apa prosesnya gitu. Tiba-tiba yang makanan yang lain tuh yang hidangin orang lain lagi gitu. Jadi gue tuh punya persepsi bahwa yang megang satu makanan tuh beda-beda orang. Itu bener apa enggak? Iya. Oh pasti, iya? Iya. Oh. Jadi kalau yang nyajiin memang setiap server harus bisa menjelaskan semuanya. Tapi kita mau ada sedikit variasi supaya nggak bosan juga ya di meja. Sometimes anak dari kitchen juga kita bisa send keluar buat ngejelasin makanan. Tapi kalau di kitchen pun memang di setiap station ada yang in charge. Jadi kayak misalnya gua in charge di station A, ya gue cuman mungkin bikin yang si tempe, yang snack, tapi gue nggak bikin main course-nya gitu. Jadi memang intinya sih lebih ke quality control. Oke. Soalnya susah banget kalau satu orang harus bikin semuanya gitu kan. Dan yang buat gue menarik juga adalah ketika makan di sini, ini kitchennya dibuka gini aja, jadi gue bisa ngelihat orang lagi pada masak kan. Itu apa? Itu konsep apa lagi tuh? Jadi ini kita memang kita termsnya apa ya? Kita pengen bikin naked kitchen lah. Oke. Benar-benar kebuka. Orang bisa lihat full dari atas sampai bawah. Jadi konsepnya memang kita pengen ada experience yang baru juga. Orang mungkin nunggu makanan nggak bosan bisa lihat sedikit kayak theatrical show. Tapi sebenarnya buat kita juga kayak extra pressure buat kita harus bersih loh, kita harus disiplin loh, kita harus organize loh. Karena orang lihat nih, jadi udah benar-benar nggak ada yang ditutupin lagi. Wow. Karena sometimes banyak tempat yang restorannya ketutup, ternyata di belakangnya jorok atau apa. Nah ini lu benar-benar bisa lihat nih, gua nothing to hide gitu. Gila, keren banget sih. Itu kalau lagi retensi gimana? Lagi ada yang marah-marah gitu? Nah, Nahan-nahan tuh? gua percaya sama prinsip silent kitchen. Jadi kalau kita kerjanya benar, kita saling ngerti harus ngapain, itu komunikasinya minim dan nggak perlu ada banting-banting. Kerjanya harus elegan. Tapi tentu sometimes ada firing, ada sound atau apa ya. Tapi jadi kita berusaha selalu di kitchen itu harus kayak tenang. Oh, nggak ada yang Ribut, banting barang, nutup Berantem. pintu, ya apalah. Kalau kayak di film-film kan gitu Itu kayak. kita maunya a bit ada elegan lah. Keren. Ya, cuman memang sometimes kalau lagi tensi ya ada juga. Iya. Ya udah anggap aja jadi extra show buat tamu. Oke, ini next apa ya. ini? Ini salah satu signature dish kita. Ini ada ikan dan ikannya kita bisa ganti-ganti ya. Jadi tergantung lagi ada apa. Tapi kalau yang ini
Sable fish namanya. Oke. Ya. Apa itu Kalau sable fish? di Indonesia orang lebih familiar namanya black cod. Black cod. Ya, Oke. tapi sebenarnya itu bukan codfish, itu namanya sable fish. Oke. Kita slowly bake, di atasnya ada relish dari chili dan kecombrang Oke. dan shallot. Konsepnya kayak sambal matah, jadi kayak dituang minyak panas buat bikin relishnya. Ditutup sama daun kale dan kuahnya ini inspirasinya dari kuah garang asam. Oke. Jadi kita bikin dari kaldu tulang ikan. Kita mix sama homemade curry paste kita. Oke. Ada belimbing wuluh dan jeruk nipis. Gokil. Ya. Gokil sih, gokil. Oke ya, kita coba ya. Ini makannya bersama daun ya? Daunnya, ikannya dan kuahnya bareng-bareng. Coba ya. Ya, dulu. Wow. Bener sih, ada asamnya, ada gurihnya. Ada asin juga. Ya. Bisa seramai itu ya, dan nggak saling mengalahkan gitu. Iya. Ini salah satu signature kita yang kayaknya bertahan lumayan lama sih. Udah dari tahun lalu. Jadi ada menu-menu yang hilang selamanya gitu. Ada yang menu yang mungkin 5 bulan udah keganti, tapi ada menu yang bertahan bisa 2 musim gitu loh. Karena Pertimbangannya apa? pertimbangannya kita suka sama konsep dan karakter dari dish itu, dan sometimes tamu komplain. Komplain? Ada tamu yang komplain. Kenapa komplain? Mana nih dish yang ini gue suka banget, dan banyak yang kayak gitu. Oh gitu. Kayak foie PB&J, the foie gras PB&J. Itu beberapa kali kita sempat coba remove, tapi tamu komplain. Oke. Ini nggak bisa, ini enak Harus banget ada. dan gue harus ada gitu loh. Oke, yaudah kita mikir kita jadiin itu kayak staple gitu. Tapi yang menarik adalah kan lo French cooking, terus di View itu bukan masakan Indonesia atau bukan. European Asian. Oke. Terus tiba-tiba kok dari tadi kan ada kuah garang asem lah, ada bumbu-bumbu Indonesia gitu kan. Itu sementara karir lo kan nggak di situ belajarnya awalnya kan. Tiba-tiba August datang dengan Indonesian flavor ini, belajarnya kapan? Dan gitu-gitunya gimana tuh? Belajar kapan? Pertanyaannya lumayan menarik. Gua nggak grow up belajar masakan Indo. Oke. By the time gua pergi ke kuliah masak pun, gua nggak bisa bikin makanan Indo sama sekali. Oke. Apapun. Cuma nasi goreng. Nasi goreng. Ya nasi goreng. Nah, gue belajar itu lumayan intens waktu gue justru di Amerika. Pertama gue malu banget, gue orang Indo tapi gue nggak bisa masakan Indo. Pertama. Dan waktu itu gue di dorm gue sering ada perkumpulan Malaysian, Indonesian, Singaporean gathering dan potluck. Oke, bawa sendiri. Nah, gue mulai bikin rendang, dulu belajar dari resepnya Om William Wongso. Oh wow ya. Rendang. Terus mulai dikit-dikit sampai akhirnya waktu itu gue pindah ke Chicago, beres dari fine dining. Sebelum gue pulang Indo, gue 3 bulan di restoran Indo di sana. Gue bantu mereka yang manage keluarga Indonesia. Yang chefnya itu mamanya, si tante nih. Oke. Nah, gue di sana awalnya mau disponsorin visa untuk bantuin mereka convert dari restoran Indo yang lebih modern. Oke. Kenapa? Jadi gue kayak collab sama si tante ini. Karena si tante ini ya mau pensiun lah ibaratnya ya. Jadi gue mau nerusin gitu. Cuman visanya ditolak segala macem. Tapi within that 3 months gue belajar banyak sama si tante. Dia emang bisa masak banget atau? Iya, gue belajar bikin woku, gue belajar bikin bumbu sate, banyak banget lah. Nah, waktu nyampe sini, gue di View, gue memang kiblatnya gue pengen tuh ada Asian touch. Jadi gue nggak mau tuh kayak European food. Gue pengen ada sedikit root dari gue lah masuk ke cuisine gue gitu. Dan waktu di View kan gue ngambil Asian ya, lebih ada Thai, ada Jepang, ada apa banyak. Nah, komitmen gue adalah di August gue mau spesifikin lagi touch-nya Indo. Nah, tanpa gue mau bikin otentik ya. Jadi kalau orang bilang kita nggak pernah bilang ini kuah garang asem. Kita bilangnya inspired. Karena gue juga nggak mau bikin yang authentic version. Ya kayak lu ke restoran Indo lebih enak lah gitu. Oke. Nah ini memang gue mau bikin kayak
Ada twistnya lah. twist dan bikin ini kayak line baru dalam flavor atau cuisine profile gua gitu. Oke, dan nyaman. Maksudnya setelah ini Dan semua nyaman bikin iya. kayak gitu. Jadi sometimes apa ya, kayak buat orang Indo masih ada sedikit comforting factors, buat orang luar juga dapat adventurousnya. Karena kalau orang dari Prancis main ke sini dapetinnya French food lagi kan bosen. Mereka di sini mau nyobainnya kan cita rasa touch dari bumbu atau bahan lokal gitu kan. Gitu. Oke. Tapi berarti dari kecil memang nggak suka makanan Indo kah? Sampai Oh, gue makan. Jadi kalau makan. makanya gue palette gue ada gitu loh. Oh. Lebih ke bikinnya yang gue dulu belum bisa gitu. Oke. Ya. Nah terus kalau untuk ininya, ini karena gue lagi ngeliat kitchennya juga ya. Pemilihan staffnya itu kayak gimana tuh? Apa lo memang buka lowongan kah atau hanya berdasarkan referensi? Gue selalu open di awal sih. Tapi gue filter banget. Jadi gue nggak peduli sama CV. As in CV tuh gini. Oh, gue udah pernah kerja di Michelin Star di Eropa. Gue udah pernah kerja di fine dining lama. Gue Itu lebih nggak peduli tuh? Gue nggak lihat itu. Gue lebih kayak seberapa lu niat. Jadi kalau CV lu bagus tapi lu cuman hi, I want to apply, thank you. Atau nulis lamaran, body email ada di subjek? Iya. Tapi Itu banyak. gue appreciate banget effort dan sometimes ada beberapa orang yang sampai datang ke sini langsung. Buat ngedrop CV. Ada yang sampai booking buat makan, terus bilang, gue mau kerja di sini gitu. Oh. Ya. Tapi kalau kayak gitu appreciate diterima? banget. Itu gue appreciate banget. Oke. Kalau memang lagi ada kosong, gue pasti langsung proses dia buat interview. Kalau consider misalnya lagi penuh, gue note nama dia dan begitu whenever ada kosong, gue mungkin bisa kontak lagi. Oke. Karena ada di kegigihannya ya? Iya. Ada di itu. Oke, apa ini? Next, ini main course kita. Ini ada lamb. Oke. Ya, jadi lamb loin dari Aussie. Di Australia. Kita balut pakai spice rub, kita grill. Nah, di bawahnya ini base-nya itu kayak mirip dari bumbu dasarnya rendang, tapi kita mix pakai caramelized tomat. Oke. Tomato supaya nggak terlalu heavy, supaya ada acidity. Lalu di atasnya ada sedikit herbs, semuanya punya aroma beda-beda dan pickled daikon. Oke, daikon. Daikon. Apa itu daikon? Kayak lobak. Lobak. Oke. Ini apa tadi sausnya? Kita bilangnya caramelized galangal dan tomato curry. Oke, kita coba. Ya. Dan biasa orang Indo kan beberapa ada mungkin punya skeptical sama kambing, gua nggak mau bau atau apa. Jadi kita olah dan kita pilih benar-benar yang kayak flavor dari kambingnya tuh bisa enjoyable. Nggak yang kayak bau yang nggak enak gitu. Ada alasan khusus nggak kenapa di main course-nya ada kambing gitu? Karena gimana ya? Cuman supaya ada variasi aja. Sometimes kalau di Jakarta ini kan wagyu ya kan, wagyu. Dan buat nge-serve wagyu tuh sebenarnya kayak udah biasa banget gitu. Udah pasti enak lah. Gue suka kayak ngasih sedikit. Kalau memang orang suka variasi lain atau even orang yang dari nggak suka kambing nyobain punya kita terus jadi ternyata gue suka nih yang ini gitu. Jadi gue emang suka challenge-nya buat kayak prove someone wrong aja gitu. Dan lebih ke variasi aja. Dan biasanya kambing itu amis banget ya. Kalau ini nggak sama sekali tapi flavornya masih gue ada. tahu nih kambing nih gitu. Dan kambing itu daging yang bisa jadi wadah buat flavor yang strong, bumbu yang strong. Kalau kayak gue serve wagyu, sayang kalau bumbunya se-strong ini. Karena? Kayak pakai kari gitu. Karena Wagyunya sayang, karena kalau makan wagyu lu mau taste rasa wagyunya. Makanya orang suka cuman serve pakai salt, pakai sauce yang simple. Nah, buat gua untuk sauce yang sedikit strong cocoknya sama lamb. Ada nggak menu-menu yang ketika udah jadi chef journey-nya, ternyata ada banyak orang yang kayaknya nggak terlalu suka gitu misalnya. Akhirnya di season berikutnya lo take out atau di tengah-tengah season pun lo? Tergantung, kita kadang lihat-lihat juga ya. Kayak misalnya kita selalu open sama feedback. Jadi ada beberapa orang yang nggak suka, kita coba gali. Jadi kita selalu ajarin tim kita itu buat
nggak suka tuh ada dua loh, karena preference atau karena memang dish kita nggak enak. Beberapa orang itu karena ya oke, ibu kenapa misalnya nggak habis, oh saya memang nggak suka kambing, tapi suaminya suka kambing terus habis. Nah ya berarti memang itu preference. Kita nggak mau ngubah sesuatu karena memang ada sedikit preference dari tamu. Tapi ada juga dish nih yang kayak misalnya beberapa orang udah bilang ke tim kita kurang suka. Karena apa? Karena misalnya keasinan. Kita coba, oh memang ini mungkin asinnya terlalu strong. Kita ubah. Jadi kita coba gali ke tamu sebenarnya nggak sukanya di mana. Dan kalau misalnya kita bisa pakai itu sebagai feedback, why not gitu. Berarti itu hubungannya sama konsistensi masak yang di dapur juga ya? Ada juga pasti ya. Itu gimana cara ngejaga kualitas untuk malam ke malam tuh tetap sama, konsisten masaknya enak? Kita selalu tasting sih, nggak ada cara lain selain bikin standar resep yang rapi. Jadi kita di sini bagaimanapun masaknya harus sistematis. Jadi sekalipun masak bumbu, kalau masak bumbu sama misalnya nyokap gue di rumah, ini shallotnya seberapa banyak bawangnya, bawang putihnya seberapa banyak ya, nih segini dia lihat, ya udah oke nih blend gitu kan. Nah kalau di sini nggak bisa, jadi semuanya kita awalnya dari asalnya dari situ tapi harus ditimbang supaya bisa konsisten. Jadi garlicnya berapa gram ya harus ditimbang. Dan setiap hari harus di tasting. Sebelum mulai servis jam 5.30 kita taste semua sauce. Di pertengahan servis jam 7 kita taste lagi. Karena sometimes mungkin kalau udah terlalu dipanasin terus-menerus, udah mulai pekat, rasanya lebih asin. Jadi memang kontrol terus ya? Betul. Nah kayak kemarin kan kebetulan pas gue datang lo lagi di Bali ya, lagi ada acara gitu kan. Nah itu gimana cara delegate supaya kualitasnya pun tetap sama ketika lo nya pun juga nggak di sini? Buat gua banyak orang yang kan ngomong gini kan, misalnya lu makan kue tiaw di mana atau lu makan ke kafe mana, kalau nggak ada chefnya kurang enak gitu. Datangnya nanti pas ada chefnya. Nah kalau gua prinsip gua harus dibalik. Ada gua nggak ada gua, makanan harus konsisten. Gua nggak mau orang, oh nggak ada gua, jangan datang ke Oges. Itu gua paling nggak mau kayak gitu. Jadi dari titik awal, dari day 1, gua selalu develop sistem dan train tim gua supaya mereka bisa menjaga kualitas itu gitu. Jadi gua udah cukup percaya sih sama sous chef gua dan core tim gua buat menjaga kualitas di sini. Berarti kalau kayak gitu ada rencana buka cabang lagi kah atau kalau sistem udah kebentuk kan seharusnya bisa? Ada nggak rencana buat buka konsep baru? Ada, tapi apakah dalam waktu dekat? Enggak. Kita nggak mau terlalu buru-buru, gua nggak mau melihat ini sebagai opportunity buat bikin bisnis yang banyak, sekalipun bisnis is important juga, tapi lebih penting buat ngejaga citranya Oges yang masih baru, supaya foundation dan image-nya strong, konsisten, dan gua belum mau bikin sesuatu cepet-cepet sih. Gua masih pengen di sini dulu. Dan lagian juga harus mikir terus buat next season juga ya? Ya. Itu capek juga. Jadi ya gua mikirin yang exhausting itu sometimes mikirin ide sih. Terus ditranslate jadi end product itu prosesnya panjang banget. Ya. Makanya sometimes gua kalau udah kayak bener-bener jenuh, penat, gua harus kayak ambil break 3-4 hari, 5 hari gue ke Bangkok, gue kemana, gue sambil makan, gue cari inspirasi. Inspirasi gitu. lagi? Iya. Oke. Ini dessert akan dijelasin sama pastry chef kita ya. Jadi ini Chef Ardika, ya. Dia akan menjelaskan dessertnya. Siap. Bang Radin terakhir dapat ini nggak pas makan di sini? Aku dapat yang ini lupa deh, kayaknya enggak deh. Kayaknya nggak dapat. Kalau yang ini. Soalnya nggak di menu tasting, adanya di menu ala carte. Jadi this is frozen coffee namanya kalau di sini. It's a layers of palm sugar cream yang kita smoke, kita asapin dengan sedikit coffee ice, ada coffee merengnya juga, sausnya dari coconut nectar sama ginger. Jadi coffee-nya dari Garut. Kebetulan my cousin buka roastery di Bandung, jadi kita ambil kopi dari mereka. Cara makannya harus dapat layernya semua, bisa di crack, habis itu yang telepon, dalamnya palm sugar, tapi di luarnya itu ada cocoa butter yang kita infuse pakai pandan, suji sama coconut. Makannya harus kayak klepon bener, soalnya dalamnya cair, jadi nggak boleh digigit di luar. Sama tipis banget ininya ya. Yes. Udah tahu. Udah nyobain kemarin. Siap, please enjoy. Siap, thank you ya. Berarti pastry chef sama chef yang di dapur tuh beda lagi apa gimana? Beda. Jadi Chef Ardika specialized memang untuk sweet dan dessert. Tiap chef punya itunya sendiri, kayak spesialisasinya sendiri ya?
Kayak pastry chef berarti hanya fokusnya ke pastry. Betul. Oh. Betul. Bisa nggak mungkin kayak pastry chef bikin savory? Bisa, tapi nggak maksimal. Terus bisa nggak kayak misalnya savory chef bikin dessert? Bisa, tapi mungkin nggak maksimal juga gitu. Oke. Yuk. 3, 2, 1. Wow. Ini kenapa nggak ada di Chef Journey kemarin ya? Ini signature di season 1, season 2. Wow. Baru diganti di season 3. Tapi kita masih punya buat jual ala carte. Karena tamu masih banyak yang nyari. Ini gila, ini enak banget sih. Ininya apa luarannya tuh Ya. dia crispy tapi Hilang. iya apa ya airy. teksturnya ya? Jadi itu dari putih telur dikocok sampai foamy, lalu di bake. Jadi dia kayak crispy tapi waktu masuk mulut hilang karena udara semua isinya. Wow, enak banget. Coba kleponnya nih, kemarin gue juga suka banget kleponnya nih. Gila. Wow. Jadi mau reinventing makanan jajanan lokal dengan touch modern gitu ya maksudnya ya? Lebih ke sana ya? Iya. Kita nggak bilang semuanya harus seperti itu. Tapi kita komit at least sebagian besar harus ada touch dari kayak apa ya, elemen lokal. Oke, itu tadi kita udah nyobain beberapa makanan dari August dan emang ini ada beberapa yang memang favorit juga ya. Iya. Yang akhirnya dari season sebelumnya masih dibawa sampai sini. Kira-kira kita bisa expect apa nih buat next season? Arah dari cuisine kita nggak pernah berubah. Oke. Cuman pasti ada surprise yang disiapkan supaya experience tamu lebih fun. Oke. Thank you banget Hans, makasih udah dipresentasikan tadi makanan-makanannya. Sekarang gue gantian mau ngobrol sama bisnis partnernya, namanya Mas Budi Cahyadi. Betul. Oke, dia berarti kalau di sini role-nya tuh lebih kemana? Managing partner, jadi dia lebih fokusnya kalau saya di kitchen, dia di dining room. Oke. Jadi experience dan gimana caranya elevate service buat tamu, experience tamu dari awal masuk sampai akhir, dan the business side of the restaurant. Oke, siap. Oke, kita akan ngobrol langsung sama Mas Budinya. Oke, udah ada Mas Budi di sini. Jadi Mas Budi ini lebih ngurusin soal servisnya ya? Iya. Seberapa harus dipikirin gitu kalau untuk fine dining service itu? Sebenarnya dari awal itu saya sama Hans waktu desain August ini kita maunya itu makanannya enak, Ya. servisnya juga bagus. Oke. Tetapi formatnya nggak kaku, nggak intimidasi. Oke. Karena kebanyakan kan fine dining itu orang selalu bilang kalau semuanya bagus itu terkesannya sangat intimidasi. Mungkin Radit kalau ke fine dining kebanyakan white tablecloth, Ya. terus gelasnya banyak, cutlery-nya banyak, dan cenderung kalau yang kayak gitu tuh ngomongnya bisik-bisik kan, Iya benar. ya kan? Iya benar. Jadi saya selalu ilustrasikan itu seperti ke museum atau ke library, perpustakaan, benar. Dan itu yang buat diners itu nggak bisa jadi dirinya sendiri. Oke. Nah kalau di August yang kita mau, kita tetap fine in food, fine in service, tetapi ambience sama settingannya kita mau orang relax, menjadi diri sendiri seperti ke rumah teman. Oke. Jadi August ini sebenarnya it's our home yang kita hosting people untuk makan. Jadi kayak Radit diundang ke rumah teman itu kan Lebih casual pasti gitu lebih ya? casual, lebih relax gitu. Boleh pakai sendal nggak? Di sini nggak boleh pakai sendal. Tapi tetap ya, tetap pakai sepatu ya. Ya atau close toes. Jadi Oke, sandal slop. jempolnya nggak kelihatan. Iya, benar. Sebenarnya gue sempat ngelihat reviewnya juga nih, August sebelum akhirnya makan kemarin. Oke. Gitu kan. Banyak yang nge-note soal servisnya, banyak yang bilang bagus gitu servisnya. Dan gue ngerasain sendiri sih pribadi pas di sini gitu. ya. Ditanyain terus kalau misalnya ada apa dimintain feedback Ya. gitu kan. Gimana cara mentraining teman-teman di sini supaya ngasih excellence gitu buat servisnya? Kalau aku selalu bilang bahwa foundationnya atau dasarnya saya bilang ke teman-teman di tim, objektif kita itu mau buat siapapun itu yang kesini
itu happy. Oke. They feel at home, they are happy. Caranya bagaimana? Sebenarnya nggak cukup hanya untuk SOP. Jadi percuma kalau saya bilang oke, harus cari namanya apa segala macam. Tapi yang paling penting itu sebenarnya bagaimana cara buat setiap tamu itu happy. Saya selalu ada mantranya. Saya bilang saya quote dari buku yang saya baca. Jadi orang itu akan lupa apa yang kita katakan. Orang akan lupa apa yang kita lakukan. Mungkin juga orang akan lupa tentang makanannya, rasanya bagaimana. Tetapi orang itu atau tamu-tamu kita itu akan ingat bagaimana kita membuat mereka merasa happy. They will remember how you make them feel. Nah itu yang saya selalu bilang. Jadi harus genuine, nggak bisa robotik. Jadi benar-benar dianggap seperti teman dengan konteks ya. Panggilnya bapak, ibu, kakak, dan mas, mbak gitu. Tapi yang pasti itu supaya mereka juga menjadi diri mereka sendiri dan enjoy makanannya, enjoy the experience-nya gitu. Trainingnya mulai dari nama udah pasti. Nama? Jadi semua nama tamu. Jadi misalnya waktu itu kalau saya lihat dari rekornya, Radit datang sama istri. Iya. Bookingan pakai nama. Saya nggak sama istri. Ya benar-benar sama istri. Bahaya ini. Biasanya ada tim yang going through all the list. Oke. Mereka biasanya Google, sekarang kan dengan teknologi semua ya. Instagram, Google? Facebook. Gimana ya? Jadi maksudnya kayak Jadi gini. ada namanya nih. Waktu itu booking, saya 100% yakin bukan pakai nama Mas Raditya. Iya, oke, Ya kan? benar. Jadi mereka biasanya Google, Google all the list. Ada tamu yang kita bisa tahu. Jadi kan sekarang dengan teknologi di Google through Facebook, Instagram, LinkedIn itu ketahuan lah. Siapa orangnya? Siapa orangnya? At least Oke. kita tahu. Oh ini CEO dari perusahaan apa, atau ini managing partner dari perusahaan apa gitu. Oke. Jadi kita udah tahu backgroundnya kurang lebih. Oke. Dan biasanya di reservasi stage itu mereka tanya, oh ini ada occasion apa, atau ulang tahun atau apa. Dan biasa itu kita dorong tamu untuk kasih kita informasinya. Setelah di Google kita biasanya briefing, terus kita kasih tahu bahwa tamu di meja ini nanti celebrating anniversary, tamu di meja ini celebrating birthday. Jadi sedetail itu. Kalau public figures kayak Raditya kayaknya sudah tahu gitu, tapi dan itu biasanya common lah in any restaurant di recognize. Nah, saya maunya itu yang bukan public figures juga Dipanggil nama. Dipanggil Pak ini, nama. Pak ini. Bener, Itu bener. emang ininya beda sih, bener ya? Ya. Kayak begitu masuk pelayan udah kenal kita siapa, Ya, maksudnya ya. udah ngomong Pak nama kita, Ya. ada merasa dijamu dengan Iya, baik benar, gitu kan? benar. Just seperti itu ke rumah temen kan, panggil nama. Kalau belum tahu misalnya cuma tahu satu nama bapaknya, ya tim saya akan tanya nama ibunya siapa, mau dipanggilnya apa, nyamannya bagaimana. Dan ya itu sedetail itu karena ya kita mau experience-nya maksimal. Kalau challenge-nya sendiri dalam hal customer service ya, terutama di Jakarta ya. Apalagi sekarang kan dikit-dikit bisa komplain di Social viral, ditaruh mana gitu. Challenge-nya apa sebenarnya? Challenge-nya orang kita kadang-kadang jarang mau memberikan feedback langsung. Oke. Jadi kalau waktu ditanya di meja, oh ya semuanya oke gitu. Tetapi biasanya udah pulang terus Baru udah ngomel. upload ya, baru ngomong di sosial media. Approach-nya biasa saya sama Hans kita review sama tim. Jadi misalnya ada meja ini bilang oh ya ini makanan tadi nggak panas gitu, atau misalnya steaknya agak alot misalnya menurut dia, atau agak asin gitu. Kita cek sama tim, kita tanya. Kalau kita sudah cek, kita udah ada detailnya, biasanya kita DM balik. Oke. Kita DM balik, kita bilang, oke kita dari ini, kita pengen bisa perbaiki. Jadi kalau memang bersedia datang, nanti kita akan present dish yang itu dengan versi yang kita sudah adjust atau apapun itu. Gitu. Biasanya yang challenge-nya itu Gokil ya. jarang pakai nama. Jadi gini, pakai second account. Sangat jarang misalnya Raditya Dika upload gitu, tag Ogas bilang, aduh ini tadi makannya asin misalnya.
Kalau itu kan jelas. Nah ini biasanya yang banyak account yang nggak ada foto, tapi biasanya review makanan. Tapi ya itu balik lagi, tim kita memang sudah dipersiapkan. Jadi biasanya kita bilang oke, kita lihat story-nya, oke ini kira-kira duduknya di sini. Ya lihat CCTV, lihat ini, terus kita recall. Sampai sengit. Iya. Jadi maksudnya bukan defensif ya. Iya, cuman kita untuk lebih untuk rectify untuk supaya jelas. Kadang mungkin gini, kayak ada beberapa makanan yang memang harus dimakan barengan. Jadi nggak bisa sausnya aja dimakan. Kalau sausnya aja jadi asin, tapi kalau dimakan mungkin sama proteinnya balance gitu. Nah itu kadang-kadang kita cek di situ juga. Itulah kenapa kayak semua dish itu dikasih tahu bahannya dan cara makannya. Ya, lebih kita infokan inspirasinya dari mana, kayak misalnya chowder gitu ya. Jadi kita udah infokan di dalamnya ada apa segala macam. Makanya selalu tim saya dari awal dari reservasi juga ditanyakan ada alergi nggak, ada pantangan nggak gitu. Nah setelah itu nanti kalau sampai sini dicek lagi, oh ini nggak ada pantangan ya. Nah waktu di present misalnya chowdernya nanti kita jelaskan, oh ini ada squidnya, ada scallopnya. Setelah itu biasanya nggak selalu setelah satu makanan di serve ditanyakan, tapi biasanya udah lewat 3-4 dish kita akan tanya, gimana tadi Bapak Ibu makanannya so far gimana. Dan itu biasanya, oh ya ini saya suka yang ini, tapi yang menurut saya ini agak asin. Nah misalnya tamunya bilang gitu, nah, kita biasanya langsung ke kitchen, ke Chef Hans, kita tanya, Chef tadi chowdernya komennya agak asin, boleh dicek. Kita cek, kalau memang agak asin, justru kita seneng tuh kalau ada yang kasih feedback kayak gitu. Jadi kita langsung tasting, kalau memang oke ini slightly agak asin, bisa langsung di-adjust. Jadi meja yang lain nggak mendapatkan itu gitu. Kalau memang itu. Tapi kalau memang oh ini sebenarnya nggak asin tapi gurih, nah kita balik ke mejanya kita jelaskan. Karena food kan sebenarnya subjektif ya. Agak asin di Radit mungkin asin buat saya, atau lebih asin buat yang lain gitu. Jadi kita coba untuk tarik garis tengahnya sih. Itu kalau hubungannya sama foodnya. Ya. Kalau sama tempat ada challenge sendiri juga nggak? Kayak ada yang merasa terlalu ribut lah. Atau Ya apa? itu banyak. Jadi saya sama Hans nggak pernah mau August ini dikenal sebagai fine dining. Oke. Kita selalu bilang, begitu orang ada bilang fine dining, kita selalu bilang ini casual fine atau fine casual gitu. Nah banyak tuh tamu-tamu kita yang mau romantic date night, belum pernah kesini, ekspektasinya oh saya mau mejanya di corner very quiet gitu, ya nggak bisa. Di sini semua sisinya ini karena memang settingannya nggak mau dibuat quiet. Jadi memang di sini tuh seperti yang tadi saya bilang, kalau ke rumah temen kan kalau mau ketawa ya ketawa aja, mau ngakak kayak ngakak aja gitu. Jadi memang terkesan lebih rame daripada restoran pada umumnya yang mungkin ada corner yang oh ini lebih quiet atau ini yang lebih rame gitu. Kalau di sini biasanya itu challenge. Saya mau mejanya agak ini, dan kita selalu infokan bahwa di sini atmosfernya, vibe-nya memang dibuat lebih rame daripada restoran pada umumnya. Itu berarti cuma masalah ngeset ekspektasinya aja ya berarti. Benar. Ya? Kadang tuh karena review, karena nama fine dining gitu, orang impresinya karena belum pernah, oh ini kayaknya bakal fine dining pada umumnya. Gitu. Ada perbedaan nggak antara nge-treat customer dari Indonesia, Jakarta gitu misalnya sama orang-orang dari luar gitu? Enggak sih, kita selalu dari awal menyamakan perspektif itu. Mungkin perbedaannya orang Indo, jadi makanan kita kan banyak memakai bahan-bahan Indonesia. Iya. Mungkin kalau yang orang Indonesia sudah lebih paham. Kalau dibilang kecombrang itu apa, udah paham. Atau dibilang andaliman, udah paham. Kebayang sih kalau boleh kecombrang, apa itu kecombrang? Ya dia akan Pasti nanya. Nah kita berusaha kalau mungkin, kalau yang, jadi makanan August itu untuk yang lokal, itu bisa langsung connect ya. Oh paham, oh ya ini andaliman, oh ini kecombrang. Nah kalau ke orang asing, kita jelaskan ekstra apa ini. Nah buat mereka ini banyak yang bilang ini a good introduction untuk cita rasa Indonesia atau flavor profilnya makanan Indonesia. Jadi kita nggak coba buat rendang atau kita nggak coba buat ini versi bule, tapi kita memperkenalkan
flavor profilnya ke tamu-tamu luar gitu. Oke, tapi ada yang ngerasa terlalu rich nggak foodnya kalau buat orang bule? Ada. Jadi kayak kecombrang itu nggak semua orang suka baunya. Jadi ada tamu yang, oh saya suka banget. Ada tamu yang bilang, aduh saya nggak bisa nih baunya kayak gini. Atau level spiciness. Oh, kadang nggak ada spicy-spicy-nya Enggak, ya? ya menurut kita enggak. Tapi buat ada mereka- beberapa, ada yang wow ini banget, lumayan pedas gitu. Oke. Jadi itu. Tapi kalau in term of creamy, rich gitu, gurihnya enggak sih. Karena kan kebanyakan makanan Eropa juga heavy ya, banyak cream, banyak itu. Jadi kalau creamy-nya enggak sih. Cuman lebih yang mungkin rasa aja. Jadi kalau gue ngeliat sih di sini kayaknya emang yang dikedepankan adalah mencari feedback sebanyak-banyaknya, Ya. sama tiap tamu adalah individu sendiri-sendiri gitu. Benar. Ya. Jadi kita ininya sih. Nggak bisa one size fits all. Jadi kita memang saya mau karena saya heavy di service, saya mau kita tailor kita personalize lah experience-nya gitu. Jadi misalnya ada yang misalnya business dinner nih dari kantor sebelah gitu. Tetap akan atentif tapi kita mungkin nggak terlalu sering nanyain karena mungkin kalau business dinner itu kan maunya ada agak privacy. Tetap akan dicek, cuman ya mungkin nggak intens kalau tamunya memang oh iya gue kesini pengen nyobain, gue pengen experience. Jadi memang dipecah-pecah sih untuk ininya. Yang sendirian makan juga Ada orang makan sendirian? Ada Sini? sendirian. Jadi Sendirian? di tasting counter. Yang bar ini Iya ini. Jadi kalau sendirian kita selalu taruh di sana dan kita sudah langsung pesan. Kalau zaman dulu waktu gua masih di hotel, kalau tamu sendiri, dulu zaman handphone mungkin belum ada internet ya. Iya. Biasanya kan dikasih majalah ya untuk baca gitu. Nah kalau sekarang saya selalu bilang sama tim kita harus engage lebih. Oke. Dengan cara? Kita ajakin ngobrol yang mungkin lebih karena biasanya kalau yang solo diners lebih mau ngobrol karena kan sendiri gitu ya. Iya sih. Jadi- kayak kebayangin kesini sendiri gitu. Maksudnya kayak Biasanya businessman. Biasanya orang yang misal saya dari Singapura nih mau balik besok, malam ini mau makan, mencobain ya. mau nyobain sendiri. Kebanyakan jarang yang tamu biasa sih, biasanya kebanyakan orang corporate. Jadi misal dari Singapura, Malaysia, Filipina, oh dengar nih ada Ogas gitu, ya udah makan sendiri. Gitu. Karena semenjak masuk di One to Watch itu ya, Ya. banyak tuh tamu internasional. Banyak. Jadi yang kaget itu banyak perubahan signifikannya banyak. Satu banyak solo diners kita bilangnya yang single. Yang kedua banyak yang dari negara tetangga. Oke. Saya selalu tanya, ini pertama kali di Jakarta enggak? Kita udah sering ke Jakarta. Cuman baru tahu, baru dengar, terus pengen nyobain. Jadi ada yang bener-bener ke Jakarta hanya untuk makan Ada. di sini? Ada. Wadaw. Itu keren. Waktu kemarin libur panjang ya, ada beberapa minggu yang lalu. Itu kita lumayan banyak dapat yang dari Hong Kong, dari Taiwan. 4 hari di sini, hari pertama makan sini, 3 harinya mau ke Bandung. Atau yang kemarin waktu konser tuh, di sini yang K-pop gitu, datang dari Filipina. Besoknya mau konser nih, mau nonton konser, malam ini makan dulu. Gitu. Oh, itu, Jadi memang exposure-nya gede banget. itu kayak yang itu ya apa? Yang restoran di Peru itu, yang nomor 1 Central. itu. Central. Ya. Itu teman saya baru mau ke sana tuh hanya buat makan di Central. Jadi perubahannya Radit sekarang kalau dulu, ini buat yang foodies ekstrim ya. Iya. Kalau dulu pesen tiket, misalnya ke New York, Iya. baru cari restoran apa yang ada. Oke. Kalau sekarang cari restoran dulu, dapat bookingannya. Karena kan bookingannya kan 2-3 bulan di depan. Bener. Dapat restorannya baru booking tiket. Iya. Se-ekstrim itu. Ada beberapa orang yang se-ekstrim itu. Berarti kalian juga ini dong ya. Kayak gua aja misalnya kan bikin acara stand up comedy nih. Itu juga ada tuh yang datang dari Jerman, dari mana Ya. gitu, hanya buat nonton kita doang gitu. Tapi itu ngebuat kita jadi ngerasa, wah gua harus do my best nih. Exactly. Ada loh orang yang udah Benar. ngeluangin waktunya segitu panjang buat ketemu kita doang gitu. Benar. Kalau kita mungkin masih yang, ya banyak yang tadi saya ceritakan yang dari luar, tapi kebanyakan memang yang dari luar kota. Dari Jogja, dari Solo, dari Bali, dari Bandung. Banyak yang booking, udah dapat, baru ke sini.
Saya baru pesan tiketnya dan lain-lain. Dan itu ya memang suatu kehormatan ya, yang memang buat kita harus jaga, kita harus berikan yang terbaik. Oke, nah ini ada berapa meja di sini? 20 Di sini iya kurang lebih. Jadi seating capacity-nya kurang lebih di 52. Di 52. 52 termasuk di bawah. Situ. Ya. Karena waktu mau mesen di sini kan harus lewat website tuh. Ya. Terus yang jam-jam prime-nya udah penuh lah ya. Iya. Terus gue ngambil yang jam 6 apa setengah 7 gitu. Ah. Terus cuma dapat satu meja doang. Iya. Yang tersisa yaitu yang di situ, tapi tulisannya across smoking something. Oh. Across apa? Jadi kita tuh di sini ada 3 section. Ya, ini kita sekarang di dining room-nya. Oke. Ada yang chef tasting. Jadi itu yang di counter sama ada yang lounge di bawah. Oke. Nah, yang di bawah ini posisinya seberang-seberangan sama smoking bar. Smoking bar tuh yang Bar kita yang itu di boleh situ, ngerokok. Boleh ngerokok. Oh, I see. Gitu. Jadi pas ngambil itu, aduh sebelah smoking lagi, tapi nggak apa-apa dah, harus kan kan Ya. kita berdua nggak ngerokok ya. Ya. Nggak apa-apa deh, ini coba ya. Tapi ternyata di tempatnya di situ. Ya. Itu bener. Nah, teman-teman. kebetulan jadi waktu sudah kita lock, kita biasanya kita nggak pernah jual mejanya 100%. Oh. Dalam konteks, karena kan kita ada 2 sitting nih. Ada yang setengah 6 sesi pertama, Iya. biasanya sesi keduanya setengah 8. Oke. Jadi udah kayak nonton bioskop lah. Iya. Jadi yang pertama beres, baru masuk yang kedua. Bener. Nah tapi saya sadar juga sama Hans bahwa nggak bisa kayak nonton bioskop. Kalau nonton bioskop kan setengah 6 nonton itu di fullin. Iya. Karena ya filmnya selesai misalnya 7.15, keluar semua setengah 8 masuk lagi. Nah kalau kita kan nggak bisa. Maksudnya ada tempo orang makannya lebih lambat daripada yang lain. Belum ngobrolnya. Benar, atau ke toilet, atau mungkin kalau dia smoking dia break dulu. Nah kita selalu nggak pernah istilahnya kalau di dunia restoran tuh back to back, nggak pernah dipepetin. Jadi kenapa waktu itu mungkin bisa di upgrade ke atas karena kebetulan nggak ada di depannya atau nggak ada di belakangnya. Karena kan kalau saya jual semua, misalnya satu meja makannya agak lama atau telat nih, yang paling sering telat karena macet. Misalnya bookingan setengah 6 datangnya jam 6.15. Karena orang Indonesia juga kan. Karena macetnya kan orang Indonesia. Suka Nah pada itu, telat tuh. nah kalau gitu terus misalnya Radit dan istri datang misalnya bookingannya di setengah 8. Dan itu mungkin masih sisa dessert gitu, tapi kan tetap harus nunggu kan. Iya. Nah kita tuh biar ada mejanya yang kita bisa juggle, kita bisa putar-putar. Kita pindahin alokasinya dari tadi misalnya dari bawah, oh di sana udah ada, udah selesai, ya udah pindahin ke sana dulu. Nanti meja yang Radit aslinya kita alokasin meja lain. Dengan resiko ya kekurangan revenue lah ya dari Iya. satu meja aja, Tapi, cuman ya bisa itu. lebih smooth. Ya benar, karena kan maunya experience ya, jadi nggak bisa harus pilih lah. Itu kan di Chef Journey itu ada tulisan 90 menit ya? Kalau nggak salah. Apa berapa? 60 sih? Chef Journey 120 menit, Oh, 120 Chef menit. Tasting 90 menit. Oke, 120 menit. Ada nggak yang berlama-lama? Ada nggak yang udah 120 menit? Ini orang nggak pulang-pulang nih. Kayak betah bener gitu. Jadi gini, biasanya kalau datang biasanya diinfokan. Dan itu kan tertera di email. Mejanya misalnya setengah 6 sampai jam 7 atau setengah 6 sampai jam setengah 8 gitu. Kita biasanya reconfirm lagi sama tamu. Tetapi misalnya satu udah on time, yang satu kejebak macet di Semanggi misalnya. Nah biasanya kita udah ngomong, Kak ini kita bisa mulai nanti kalau udah barengan. Tapi kalau misalnya nggak selesai, saya minta izin untuk dipindah ke bar. Jadi misalnya dessertnya, sisa dessertnya 2 dish, selesainya di bar. Kita pindahin supaya apa? Meja yang di belakangnya bisa duduk. Iya, dan itu orang Dan ngerti. orang oke. Oh, Orang oke. oke. Dan itu Biasanya kesalahan. yang saya seneng, I think juga pembelajaran buat yang makan di sini tuh, karena mereka tahu kalau nggak komplit mejanya nggak bisa mulai. Jadi kalau mejanya berempat, 2, 3 udah di sini 1 telat nih. Wah itu yang nelpon bukan kita aja, teman-temannya juga tahu. Iya, teman-temannya Di mana mau- lagi di mana ini gitu. Nyampe sini digebukin sama temen-temennya. Oke. Tapi itu ini apa sangat membantu. Iya, iya. Karena kan bukan cuma dari kita ya, tapi teman-temannya juga mau mulai nggak mau diburu-buru. Iya, lapar juga sih. Iya lah. Oke. Bener. Nah, buat harga nih. Itu
gimana cara menentukan pricingnya di sini? Pricingnya kalau saya sama Hans prinsipnya setiap bisnis kan pasti mau untung ya. Ya. Tetapi juga yang kita mau itu kita mau accessible, lebih bisa dijangkau. Percuma buat restoran bagus ini tapi memang sangat mahal. Maksudnya kita harganya sangat kompetitif. Kalau Radit boleh ingat mungkin tasting menu itu 12 course di 1,1. 1,1. Ya. Chef Journey 16 course di 1,5. Jadi bukan 2 juta ya? Kok aku ingatnya 2 juta? plus. Oh, iya. Plus tax service 1,8 sekian. Nah jadi kalau dari harga kita biasanya sangat kompetitif with market. Malah banyak yang datang bilang kenapa bisa segini gitu harganya, dan apalagi setelah dapat award banyak yang komen tuh di Google review, harga jangan naik. Nggak, kita belum naikin harga, justru boleh dibilang kita udah mau hampir 2 tahun nih, November 2 tahun, jadi sekarang mungkin 20 bulan harga belum ada berubah. Oh ya? Iya, belum ada. Harga belum naik ya? Karena ya maksudnya kita cukup, kita nggak mau yang, karena batasnya menurut saya sama Hans, kita sering ngobrol, kita nggak mau inilah ya, nggak mau eksklusif banget, kita nggak mau serakah juga. Dan lagian juga volumenya juga gede kan. Maksudnya katakanlah 1,5 juta, cuman kan yang gue lihat juga penuh mulu ini tempat kan. Jadi mungkin dari situ juga kan bisa. Ya kita bersyukur selama 1,5 tahun ini kita bisa isilah kursi-kursi yang ada gitu. Jadi nggak pernah yang sampai kosong gitu terus kita harus ini. Bersyukurnya selama ini dengan online dan itu orang udah bisa ngisi gitu, dan ya waiting list weekend biasanya yang waiting listnya panjang. Oh kalau weekend? Weekend Jumat sama Sabtu. Jadi kita kan bukanya Selasa sampai Sabtu dinner only. Senin sama Minggunya libur. Jadi kenapa harus Senin sama Minggu libur? Minggu bukannya banyak keluarga ya? Benar. Dan ini tadi kalau Radit ngomong mengenai revenue atau omset, salah satu komitmen yang saya mahan pikirin gitu. Jadi restoran industri ini khususnya di Indonesia masih belum dipandang. Dipandang dalam artian selalu konotasinya jamnya sangat panjang, kerjanya luar biasa capek. Karena seperti anak-anak kitchen itu berdiri bisa di 12-13 jam. Iya sih, ya kan? bayang sih. Dan itu sangat fisik banget lah gitu. Nah awalnya kita tutup Senin karena kebanyakan, dan kita lihat dari segi bisnis memang Senin biasanya lebih slow karena kan Minggu baru weekend, orang mungkin hari pertama kerja, benar. Tapi kita waktu ngambil komitmen hari Minggu itu karena kita melihat bahwa bagaimana kalau kita memberikan benefit ke tim yang mereka Selasa sampai Sabtu dituntut itu maksimal kan. Service harus bagus, masak harus bagus, harus detail semuanya. Kita berikan suatu benefit yang mereka tidak bisa dapat di tempat lain. Ya, dengan off weekend. Di hari Minggu, which is yang anaknya mungkin masih sekolah. Bener. Lagi libur. Saya sebenarnya mengalami secara pribadi. Jadi waktu kita pertama buka ini, anak saya yang pertama Bella udah umur 10 tahun. Oke. Jadi saya bilang waktu itu, Bella ini Dedi mau buka restoran. Jadi buka restoran itu komitmennya harus di sana setiap hari. Dan pulangnya akan malam. Jadi kita akan ketemu di pagi hari. Jadi saya bilang sama, ya of course sama istri, itu bilang sama anak, bilang oke, mungkin untuk 1 tahun ke depan weekend ini akan kerja ya, Sabtu Minggu. Jadi biasanya Sabtu Minggu saya sempatin breakfast bareng, lunch bareng, habis itu saya kesini gitu. Oke gitu, 1 tahun jalan. Nah Minggu kan saya libur kan, kita libur di sini. Jadi, tapi kan anak saya sekolah ya. Anak saya sekolah, Senin. Seninnya kita libur waktu itu, Senin mereka sekolah. Jadi saya ketemu itu udah jam 4, jam 5, paling dinner. Nah itu berjalan setahun. Terus setelah award, jadi anak saya 3, ada Bella, Benji, sama Ebi. Mereka berembuk, terus si Bella yang ngomong. Jadi waktu itu bilang kan perlunya 1 tahun. Ini sudah 1,5 tahun. Itulah, jangan ngomong aneh-aneh sama anak. Ingat dia. Jadi dia bilang, ini masih kerja hari Minggu. Bagaimana?
Ya bukan cuma karena itu, terus kita discuss dan kebanyakan dari tim kita yang memang pasangan mau istri mau suami itu bekerja di perkantoran. Jadi Senin libur itu bukan sesuatu yang normal lah untuk term bekerja kan. Biasanya kan orang Sabtu Minggu gitu. Karena kita putusin, oke, kita lihat perhitungan, kita bilang oke, kita kasih benefit, kita buat gebrakan. Mungkin satu-satunya restoran di Indonesia yang selama ini dipandang bahwa kerjanya gila-gilaan, jamnya panjang, very physical, tapi kita bisa kasih weekend off. Gila ya, bener-bener gak ini ya, gak mikirin wah ini omset gue jadi turun nih gitu. Secara ini pasti, Pasti secara ada bisnis. pikiran lah ya. Ya pastilah lihat, oh ini biasanya minggu dapat segini, dikali 4. Iya. Tapi kita percaya bahwa ya ini salah satu sumbangsih saya sama Hans sebagai co-founder. Saya selalu percaya, maksud saya dengan keluarga itu kita recharge, ya kan. Jadi waktu balik lagi ntar udah. Dan itu liburnya dempet. Sangat jarang kerja di hospitality industry, mau di hotel, mau di restoran, liburnya dempet. Kalaupun dempet mungkinnya Rabu Kamis gitu. Tapi kan kalau yang sudah berkeluarga, istri ya kerja, suami ya kerja gitu. Nah ini kita kasih Minggu sama Senin. Oke. Tapi kenapa nggak buka dari pagi? Kan ini kan buka malam ya? Malam benar. Kita ada program untuk mungkin di lunch, tapi masih belum confirm. Kenapa dinner awalnya? Karena dari awal kita maunya, jadi dari awal buka, saya sama Hans itu kita buat bertahap. Waktu minggu pertama buka tuh mungkin tamunya cuma 20-25. Sekalipun kapasitasnya bisa 50. Dan ini memang mungkin saya lebih menjaga outputnya, hasilnya daripada kejar revenue. Ini bukan jawaban krisis, memang saya sangat berhati-hati kalau sudah tamu bayar, pengalamannya nggak bagus tuh kita Ini juga gimana nggak enak gitu ya. bener. Jadi kita batasin nih 20 kita jalan, kitchen oke nih, udah mantep 20, oke. Besoknya kita tambah 25, jalan lagi 30, 35, 40, sampai bisa akhirnya ada 2 sitting sesi. Nah kenapa dinernya hanya dinner awalnya karena memang kita pikir ya udah kita buka dinner dulu, kalau nanti udah mantap baru kita bisa elaborate ke siang. Nah tapi yang harus juga dihitung bahwa kitchen kita kan hanya yang bisa dilihat, yang terbuka ini. Jadi siang ini sebenarnya untuk dinner nanti jam 5:30, mereka masuk jam 11 untuk prepare. Oke. Jadi preparationnya udah setengah hari sendiri. Yang dimana kalau malam dipakai untuk tempat service. Jadi keterbatasan tempat juga. Cuman ya tidak menutup kemungkinan kita harus atur lagi mungkin dari timnya, dari jumlah personelnya untuk bisa buat lunch. Mungkin nggak ada 2 shift Sangat kerja? mungkin. Oh. Ya. Itu mungkin solusi ke depannya mungkin kayak gitu. Tapi saat ini kita masih bertahan di dinner dulu gitu. Karena SOP-nya juga pasti harus nambah kan. Pasti. Secara quality control kan Benar. gimana nih ada 2 tim yang... Benar, dan mungkin yang sudah pasti, bukan mungkin, sudah pasti menunya berbeda. Oh, oke. Makanan yang dimakan siang sama makanan yang dimakan malam itu pasti berbeda. Kalau siang kan mungkin tamu-tamunya lebih banyak kantoran, Iya. yang harus balik ke kantor. Jadi nggak bisa yang terlalu berat, nggak bisa karena ya pasti ngantuk kalau sampai gitu. Nah jadi itu udah pasti menu format pasti berubah dan tidak bisa sepanjang mungkin Radit datang sama istri waktu itu. Kan 90 menit kalau lunch kan agak nggak bisa. Jadi mungkin lebih pendek. Nah itu format-format yang memang harus dipikirkan supaya ya outputnya bisa sama. Oke. Gitu sih. Nah, ini kan kalau setahu gue ya ini restoran pertamanya Hans. Ya. Kalau buat Mas Budi ini Sama. pertama juga. Sama. Saya lama kerja di industri ini, tapi kerja buat orang jalanin grup. Servisnya atau Service. bagian servis? Bagian servis. Saya dari dulu saya background hotel juga. Jadi 10 tahun di London di hotel bintang 5. Pindah di sini 2 tahun. Habis itu saya fokus di restoran grup 8 tahun sampai ya itu tadi Hans cerita saya makan, oh ini very interesting, sama pemikirannya, mau detail di service, mau makanannya, kita ngobrol. Jadi ini sebenarnya sama-sama restoran pertama kita, yang kita co-own bareng. Itu ya. Dan betah banget ya di servis ya. Maksudnya kayak kalau gue bawaannya kesal aja pasti.
Saya Betah banget ya. Saya di suka servis ini dari sih. awal ya sampai sekarang. Ya. suka ini sih buat Surfing buat gua itu lihat orang ketawa, seneng, Iya. enjoy itu feeling yang susah dinilai sih. Bener sih. Sama Demen kayak banget. kayak Misalnya small little thing, misalnya birthday gitu, kita kasih dessert plated, happy birthday ada lilin, terus orangnya wow, thank you banget gini. It's a different feeling sih. Iya iya. Iya sama kayak komedian juga kali ya. Kayak kita bikin stand up comedy ngeliat orang ketawa kan happy. Iya, ya. buat happy tuh Kalau dari I think it's saya sih seneng banget dan kalau saya kenapa seneng ketemu orang ngobrol gitu karena dari orang tua. Orang tua suka hosting home party gitu loh, ngundang keluarga, teman untuk datang makan barbecue atau nyokap masak, makan rame-rame. Jadi mau sepupu, saudara, teman yang ini kumpul-kumpul aja. Dan itu biasanya kan perayaan ya, raya agama gitu ya, mau lebaran, mau ini. Kalau ini kita kapan aja, mau weekend Ngumpul bisa aja. ya ngumpul aja gitu. Jadi saya terbiasa yang wah orang datang gitu, seneng makan, minum, ketawa-ketawa, ngobrol, terus pulang gitu. Jadi ya itu, memang dari dulu calling saya di depan sih. Tapi apa challenge-nya nih kayak ngerjain ini berdua gitu sama Hans ya, which is juga sama-sama restoran pertama juga. Ya. Belum lagi pas mau buka COVID lagi kan. Ya. Gimana nge-manage kemauan satu sama lain gitu? Ini kan dua kepala yang berbeda pasti. Kita ngobrol, jadi saya sama Hans tuh PDKT 1 tahun. Iya. Benar-benar PDKT yang ngertiin dia. Karena kita bukan teman. Jadi saya kenal Hans tuh ketemu 5 tahun yang lalu, bukan teman, itu benar-benar stranger. Tamu kan? Iya tamu, benar. PDKT 1 tahun ngobrol, dia tanya saya kalau menurut saya pemikiran saya tentang bisnis itu bagaimana, menurut dia, atau saya tanya menurut dia kalau restoran tuh kayak gini gimana. Jadi kita banyak ngobrol, tapi pada intinya saya selalu bilang bahwa kalau kita mau buat bisnis bareng ini harus bisa sama-sama, yang pertama jujur, yang kedua saling percaya. Jadi tidak ada, maunya kitchen maunya gini, saya maunya gini. Nah nggak ketemu nih kan. Jadi kita tahu bahwa kalau mau sukses kita berdua harus sama-sama sevisi. Dan memang sudah sevisi kalau dari secara konsep ya. Tapi dari awal kita selalu ngomong jujur sama ya saling percaya. Dan 1,5 tahun ini ya sering banget malam setelah servis. Karena saya setiap hari di sini Hans. Kecuali ya ada event ya. Iya. Atau liburan gitu sama keluarga. Cuman everyday di sini dan kita selalu review. Oke, menarik banget obrolannya. Panjang bener ini video kayaknya ya. Udah ngobrol sama Hans, ngobrol sama Mas Budi juga. Sekali lagi video ini tuh kalau saya nih berangkat dari rasa penasaran sih. Oke. Karena pas makan di sini, itu makanannya enak banget. Dan ada story-nya. Jadi sebagai penulis tuh saya ngerasa kayak, ini kok bisa orang nyajin makanan terus diceritain gitu loh. Ini dulu Hans pas kuliah makan ini, terus ini kita dari source yang mana aja, ada cerita gitu loh. Jadi saya tertarik banget. Karena memang kita juga mau ngangkat bukan hanya Augustnya tapi orang-orang yang support kita. Jadi dari peternaknya, dari petaninya, apapun yang kita bisa ini. Maksudnya ada beberapa barang yang memang kita masih harus import, kayak sapi gitu kan. Mungkin memang harus import, tapi sebisa mungkin, tadi mungkin sudah dijelaskan juga sama Hans dari keramiknya apa semua kita kalau bisa local source. Keramiknya aja bikin kaget tuh ternyata bikin sendiri keramiknya. Iya. Oke, ini katanya pohonnya nanam ya? Oke, kalau ini nggak yang mejanya nggak ya? Oke, thank you Mas Budi. Terima kasih juga buat yang udah menonton ya. Kalau ada yang penasaran bisa datang ke August, tempatnya di Sequis Tower ya? Sequest Tower di ground floor. Di ground floor. Thank you semuanya. Thank you.